Tuhan, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kita dapat berkenan di hati Tuhan. Sebelum ibadah pada hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah pada hari ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami dapat berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kemuliaan untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan.
kalian berada saat ini, saya percaya kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan telinga, dan siapkan Alkitab kalian untuk kita bisa lebih baik lagi di dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena saya sendiri juga tidak tahu kapan firman Tuhan ini akan berbicara secara pribadi kepada diri kalian masing-masing. Teman-teman semuanya, sekitar 8 tahun yang lalu, berarti tahun 2012, itu ada sebuah film yang sangat viral. Film itu bercerita tentang bagaimana dunia ini berakhir. Di tahun 2012 pun itu juga ada satu berita yang sangat viral di mana katanya tahun 2012 itu akan ada kiamat. Habis itu ditambah dengan adanya film yang akhirnya membuat orang semakin berpikir, benar nih, tahun 2012 itu adalah tahun kiamat, seperti itu. Nah, kemarin ketika saya sedang nonton TV, film ini diputar gitu. Film ini ditayangkan. Judul filmnya ya sama, 2012 atau film 2012. Teman-teman, dari sepanjang film itu saya ikutin, ternyata ada satu hal yang bisa kita tarik. Kita lihat di situ ada orang yang super kaya, tapi ujung-ujungnya dia mati. Padahal dia sudah punya tiket, punya tiket untuk bisa masuk ke sebuah bahtera besi yang sangat besar, yang dalam film itu diceritakan kapal itu bisa menyelamatkan orang-orang, membawa orang-orang itu selamat dari kiamat. Terus, tapi ternyata si orang ini digambarkan orangnya sangat gemuk, kaya raya gitu, tapi ujung-ujungnya dia mati. Kemudian ada juga di suatu negara ada orang yang sangat pintar, bahkan dia orang pertama yang memperkirakan akan adanya bahaya, yang menjadi dasar penelitiannya dia itu jadi dasar pembuatan kapal yang sangat besar ini, perhitungan dari kapan air bah itu datang, kapan tsunami itu datang, penelitiannya dia yang jadi dasar. Tapi ternyata dia sendiri mati. Ternyata kepintarannya pun tidak bisa menyelamatkan. Ada juga seorang pilot yang dia sudah bawa pesawat setinggi-tingginya. Ketika dia hampir mendarat, ternyata ujung-ujungnya pesawatnya jatuh, hancur, dan dia mati. Ada lagi satu orang yang dia ikut mengendarai pesawat tadi, kemudian dia sudah hampir masuk ke bahtera yang sangat besar itu tadi. Dia memiliki satu kesempatan untuk selamat, tetapi ternyata ketika dia sedang berusaha untuk masuk, tubuhnya tergilas sama mesin dan bahtera tersebut. Pada akhirnya, satu hal yang kita lihat, semua usaha sia-sia. Usaha untuk kita memperoleh hidup, usaha untuk kita diselamatkan, ternyata sia-sia. Gak ada artinya apa-apa. Teman-teman, tapi hari ini kita akan diberi satu pengharapan yang pasti, bahwa keselamatan itu bukan sebuah harapan yang palsu. Keselamatan adalah sebuah harapan yang pasti, tapi bukan diusahakan oleh diri kita sendiri, tetapi keselamatan itu diberikan oleh karena kasih karunia dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa sih kita mesti tahu hal ini? Kenapa kita harus menyadari bahwa segala usaha kita sia-sia? Teman-teman, dan kita balik lagi ke
Di situ terlihat banyak orang berdoa, dipimpin oleh seorang pendeta. Ada patung Tuhan Yesus yang sangat tinggi, yang dipercaya patung itu bisa memberkati seluruh kota. Patung itu runtuh. Orang berbondong-bondong berdoa di gereja. Ujung-ujungnya gereja itu runtuh dan membunuh semua orang yang ada di situ. Karena bencana. Kita lihat sama-sama. Bahkan agama pun tidak menjamin keselamatan kita. Kamu jadi Kristen sejak lahir, itu pun tidak menjamin kamu akan selamat masuk surga. Kepastian keselamatan hanya ada di dalam kasih karunia dan iman kepada Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak-anak muda kita perlu pegang hal ini. Kenapa kita perlu sadar bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia? Kenapa kita perlu sadar bahwa hidup kita ini hanya pemberian dari Tuhan Yesus? Yang pertama, dengan kita menyadari bahwa hidup kita adalah kasih karunia, adalah tujuannya satu, supaya kita semua gak sombong. Sangat wajar yang namanya anak-anak muda itu sombong, merasa bisa segalanya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Berani ambil resiko, berani melangkah yang mungkin gak dipikirkan sama orang banyak, yang gak dipikirkan sama orang-orang tua. Tetapi hal itu memicu yang namanya kesombongan. Yuk kita sama-sama lihat di Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di Efesus ternyata banyak orang yang merasa sombong, banyak orang yang merasa kuat, banyak orang yang merasa bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dengan penyembahannya kepada seorang dewa kesuburan, seorang dewi kesuburan, dia merasa bahwa itu bisa menyelamatkan dirinya. Juga banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani yang merasa dengan menjalankan hukum Taurat mereka bisa menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata hal itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kalau seandainya semua usaha kita itu bisa menyelamatkan kita, satu hal yang pasti, kita pasti jadi orang-orang yang sombong. Jangan pernah kita berpikir hari ini ada, kita bisa melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Itu kan, wah iyalah, karena aku bisa, karena aku pintar. Bukan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kau bisa melakukan apa yang kamu lakuin hari ini. Pencapaian-pencapaian kehidupanmu hari ini semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau seandainya kamu bisa melakukan sesuatu untuk gereja, kamu bisa melakukan sesuatu untuk sebuah pelayanan, kamu bisa doing something yang orang lain gak bisa lakuin, seakan-akan kalau seandainya gak ada kamu, wah pelayanan ini gak jalan. Seandainya gak ada kamu, oh yang edit video ini gak ada. Atau wah seandainya gak ada kamu, pasti langsung buntu lah, berhenti semuanya. Salah. Kamu bisa melakukan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Kamu bisa selamat, kamu bisa do something, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan asal kalian tahu, apa yang bisa kalian lakukan hari ini, apa yang bisa kalian kerjakan hari ini, semuanya itu sudah dipersiapkan Tuhan untuk setiap orang-orang percaya,
untuk mengerjakan hal-hal baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman semuanya, perlu kita tahu bersama, perlu kita sadari bersama, perlu kita pahami bersama bahwa kita ini diciptakan dengan tangan Tuhan. Nih, saya bacakan dalam versi bahasa Inggrisnya. For we are His workmanship. Kamu tahu workmanship itu apa? Workmanship itu adalah satu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menciptakan sesuatu, untuk create sesuatu, dan itu dimiliki oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan menciptakan kita, itu Tuhan mengerahkan seluruh kemampuannya supaya kita bisa hidup. Kalau kita balik lagi ke Kejadian, ketika Tuhan menciptakan, Dia membentuk manusia itu dari tanah, lalu dihembusi nafasnya. Ada bagian Allah di dalam kehidupan kita. Teman-teman, ketika kita lahir, ternyata begini, ketika kita lahir, kita hidup. Meskipun kita terlahir sebagai orang-orang berdosa, tapi ada satu bagian Allah yang tetap ada di dalam diri kita, nafas. Manusia pertama bisa hidup karena diberi nafas, dihembusi roh, dan itu kita bawa sampai hari ini. Gak mungkin dong kita hidup dengan dua kepribadian, anak-anak Allah tapi juga masih jadi hamba dosa. Gak bisa. Ujung-ujungnya kita akan binasa kalau kita masih jadi hamba dosa. Tetapi oleh kasih karunia-Nya yang kita responi dengan benar, yang kita terima, kita semua diselamatkan. Dan setelah kita diselamatkan, jangan pernah sombong. Itu semua kasih karunia. Di sini di Alkitab disebutkan dengan grace. Grace itu kamu nggak minta, tapi dikasih. Makanya jangan sombong. Dan yang kedua, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dirancang oleh Tuhan, yang sudah dipersiapkan oleh Allah, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah teman-teman, di dalam melakukan pekerjaan baik ini kita perlu tahu kehendak Tuhan lebih dahulu. Ketahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kalian, apa yang Tuhan bebankan atas hidup kalian. Dan ini bisa diketahui kalau kamu punya hubungan dengan Tuhan. Jadi haram hukumnya anak-anak muda itu malas kerja, ngelakuin sesuatu untuk melaksanakan panggilan Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kalian. Kalian diciptakan bukan untuk menjadi troublemaker, tetapi kalian diciptakan sebagai seorang problem solving, seorang problem solver, orang yang menjadi solusi untuk orang lain dengan segala pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk setiap diri kalian. Terus bangun iman kalian kepada Tuhan. Cari tahu terus apa kehendak Tuhan di dalam diri kalian masing-masing. Jangan sombong, karena hidup kita adalah kasih karunia dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
dan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, semuanya hanya karena kasih karunia-Mu saja Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap hal yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, untuk setiap hikmat, kepintaran, kemampuan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Syukur Tuhan.
untuk setiap kejadian-kejadian yang Tuhan boleh izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Entah itu hal yang buruk maupun hal yang baik, tetapi kami mau belajar untuk terus senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan Yesus untuk terus senantiasa ingat, untuk terus senantiasa sadar bahwa hidup kami ini adalah kasih karunia yang hanya daripadamu Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kesombongan Tuhan, tetapi biarkan kami Tuhan untuk terus melangkah di dalam rancangan-Mu, di dalam kehendak-Mu, untuk mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kalaupun sekarang kami mungkin masih bingung Tuhan, apa yang Tuhan mau atas kehidupan kami, terus Tuhan bukakan atas setiap kami apa yang menjadi rancangan-Mu, apa yang menjadi visi-Mu atas setiap kehidupan kami, apa yang menjadi tujuan-Mu atas kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya kami diciptakan bukan tanpa tujuan, tetapi kami diciptakan dengan tujuan yang ajaib, dan kami diperlengkapi untuk melaksanakan tujuan tersebut, menggapai apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi solusi dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kalaupun sekarang kami mau memberikan persembahan, biarkan setiap persembahan kami ini boleh kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya teman-teman semua, untuk setiap persembahannya bisa kalian kumpulkan dulu di rumah, dan tiba saatnya nanti ketika kita sudah bisa bersama-sama berkumpul beribadah di gereja, kita akan bawa persembahan itu kepada Tuhan, dan kita akan mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan. Dan tetap terus ingat untuk kita selalu stay at home, stay healthy, and keep praying. Engkau yang jagai setiap kehidupan kami Tuhan. Kami terima berkat yang daripadamu Tuhan Yesus.
Engkau curahkan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.